بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون رحمنا الله وإياكم. Pada pertemuan sebelumnya dari pembahasan kitab Syarhun Nuniyah yang menjelaskan tentang sifat-sifat surga Allah Subhanahu wa taala, kita telah menyelesaikan pasal yang menjelaskan tentang keadaan pohon-pohon yang terdapat di dalam surga. Demikian pula buah-buahan dan tempat-tempat yang teduh, naungan-naungan di mana ahlul jannah bernaung di bawah pohon-pohon tersebut. Dan telah kita sebutkan bahwa secara garis besar pohon yang terdapat di dalam surga terbagi menjadi dua jenis. Pohon yang penamaannya terdapat di dunia ini dari sisi penamaan dan dari sisi ciri-ciri secara mutlak, yakni ciri-ciri secara garis besar. Namun pada hakikatnya tidaklah sama antara buah-buahan dan pepohonan yang ada di dalam surga dengan apa yang ada di dunia ini. Kalau di dunia pohon-pohonnya penuh dengan duri, buah-buahannya ada yang masem, kecut, dan lain sebagainya. Adapun di dalam surga kita tidak akan mendapatkan semua itu. Pohon-pohon yang berduri akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala pada tempat tumbuhnya duri dengan buah, sehingga kita mendapati bahwa pepohonan yang terdapat di dalam surga adalah pohon yang penuh dengan buah yang nikmat dan lezat. Adapun pohon-pohon jenis yang kedua, yaitu pohon yang tidak terdapat di dunia dari sisi kesamaan dalam hal penamaannya. Naam, dan ini banyak sekali kata beliau rahimahullahu ta'ala. Dan juga termasuk pembahasan yang penting yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya adalah makna tasyabuh yang serupa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah, kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Setiap penduduk surga itu diberikan rezeki, mereka mendapatkan buah, maka mereka pun mengatakan bahwa inilah yang kami diberikan dahulu. Ternyata setelah mereka merasakan, ternyata beda. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka memang terjadi kemiripan antara satu buah dengan buah yang lainnya.
Dan telah kita jelaskan adanya beberapa pendapat di kalangan para ulama yang menafsirkan makna at-tasyabuh, yang menafsirkan makna kemiripan yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara pendapat itu serupa dalam hal warna, namun berbeda dalam hal rasanya. Tayyib, ini pendapat yang pertama yang dinukilkan dari beberapa para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Ada pendapat yang kedua. Abdurrahman. Kak Adil. Siapa tahu pendapat yang kedua? Dari ikhwan selain santri. Mana ini? Pak Muji. Nama. Serupa dalam hal namanya, namun rasanya antara satu dengan yang lainnya berbeda. Namanya sama, apel. Ya. Namun setelah diberikan apel yang kedua, ternyata berbeda. Diberikan lagi apel yang berikutnya, berbeda lagi rasanya, berbeda dengan yang telah dia nikmati sebelumnya. Maka ini yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Wallahu alam, pendapat siapa ini? Ada pendapat yang ketiga. Siapa ini yang tahu? Tafadhal. Serupa dalam hal keindahannya dan keistimewaannya. Ya, sehingga tidak ada jenis yang buruk. Enggak ada yang busuk, buah yang tidak bisa dimanfaatkan. Semua penuh dengan keindahan. Berarti kemiripan dalam hal ini adalah karena semuanya adalah buah-buah pilihan. Buah-buah yang istimewa. Dan di sana ada pendapat yang keempat yang disebutkan pula oleh beliau rahimahullah ta'ala. Siapa yang tahu ini? Pak Tahal. Ini maksudnya serupa dengan buah yang ada di dunia. Ya, dalam hal namanya, kemiripannya. Tasyabuh, kemiripan dalam hal buah yang ada di dalam surga dengan dunia. Namun lebih indah ketika dipandang dan lebih lezat ketika dinikmati. Baik, kita lanjutkan kembali ke pembahasan yang berikutnya. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, faslun fi sama'i ahlil jannah. Pasal yang berikutnya penjelasan tentang apa yang didengarkan oleh penduduk surga. Hiburan apa mereka? Apa yang mereka dengarkan? Karena tentunya surga Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan tempat yang penuh dengan keindahan, di mana ahlul jannah bersenang-senang di dalamnya. Di antara yang bersenang-senang di dalam surga itu adalah pendengaran-pendengaran mereka. Mereka mendengarkan sesuatu dengan telinga mereka, sesuatu yang mereka merasa nikmat dengannya. Sebagai hiburan bagi mereka. Apakah hiburan yang terdapat di dalam surga itu? Dan siapakah yang menghibur mereka? Sebagaimana yang kita ketahui bahwa di dunia ini banyak cara-cara mereka di dalam menghibur diri-diri mereka sendiri. Ada yang dengan cara yang baik, ada pula dengan cara yang buruk. Ada yang menghibur mereka dan yang untuk menghibur diri mereka dan menghibur pendengaran-pendengaran mereka dengan mendatangi tempat-tempat maksiat. Tempat disco,
namanya apa itu? Klub, ya. Fab. Nah. Dan yang semisalnya. Untuk mendengarkan al-qainat, para penyanyi-penyanyi. Ya. Baik dari kalangan atas maupun dari kalangan bawah. Begitulah keadaan mereka. Ada yang bersenang-senang di pinggir-pinggir jalan untuk menghibur pendengaran mereka, maka mereka memainkan musik-musik yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pula dengan cara-cara yang lain. Adapun kaum mukminin, hiburan mereka adalah ibadah. Lantunan mereka adalah Al-Qur'anul Karim, yang mereka dengarkan adalah qiraatul Qur'an. Bacaan Al-Qur'anul Karim. Demikian pula mendengarkan pelajaran-pelajaran, nasihat-nasihat dari para ulama. Maka ikhwani fiddin azakumullah, terjadi dua kelompok yang ada di kalangan manusia, antara Hizbullah dengan Hizbus Syaitan. Adapun kelompok Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengarahkan dirinya kepada arah-arah yang baik, kepada hal-hal yang sifatnya ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, sehingga mereka menjadikan pendengaran mereka, penglihatannya, dan mereka berjalan kepada sesuatu yang mendatangkan manfaat di dunia wal akhirah. Berbeda dengan Hizbus Syaitan, maka mereka selalu mencari satu hal yang sifatnya hiburan belaka, tanpa ada sifat ibadah. Bahkan yang terjadi adalah sebaliknya, penyimpangan, kemaksiatan, menjauhkan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa minan nasi man yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah." Di antara manusia ada yang membeli pembicaraan yang melalaikan untuk menyesatkan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat menafsirkan ayat ini, di antaranya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwa yang dimaksud ayat ini adalah al-ghina, yaitu nyanyian. Nyanyian yang melalaikan dari zikrullah, nyanyian yang melalaikan dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabaqa an dzakarna al-athar alladhi rawahu Ikrimah an Ibn Abbas. Telah terdahulu kita sebutkan riwayat yang diriwayatkan oleh Ikrimah dari Ibn Abbas. Anna ahlal jannati hina yashtahuna as-sama' wa yadhkuruna lahwa ad-dunya. Bahwa penduduk surga tatkala mereka merasakan kenikmatan untuk mendengarkan sesuatu, ya, dan mereka mengingat lahu dunya, musik-musik yang dahulu ada di dunia. Wahum tahta syajarati Tubah. Sementara mereka duduk-duduk di bawah pohon yang namanya pohon Tuba. Mereka pun ingin mendengarkan itu. Gimana caranya agar mereka mendengarkan musik? Mereka mendengarkan nyanyian-nyanyian untuk menghibur mereka di dalam surga. Maka pada saat itu yursilullahu ilaihim rihan tahuzzu afnana syajarah. Maka Allah mengirimkan kepada mereka angin. Yang angin ini kemudian berhembus dan menggetarkan ranting-ranting pohon tuba itu. Ya, sehingga ranting-ranting dari pohon tersebut mengeluarkan suara. Fatantaliqu minha anghamun wa aswatun, maka keluarlah dari ranting-ranting tersebut yang telah dihembuskan angin, maka keluarlah musik-musik, irama-irama dan suara-suara. Hiya aladzu fis sam'i min kulli anghamid dunya wa alhaniha. Yang mana iramanya itu jauh lebih lezat dan lebih nikmat di pendengaran kita dari semua irama-irama yang pernah kita dengarkan di dunia.
Namun telah kita sebutkan bahwa riwayat yang disebutkan dari Ibn Abbas ini adalah riwayat yang dhaif. Wallahu a'lam. Lalu kata beliau rahimahullah, "Faya ladzatal asma', la tasta'idhi an hadha as-sama'il 'ali al-hulw an-nashid bima tasma'ina fi hadhihi ad-dunya min autarin wa idan." Sungguh nikmat kelezatan pendengaran-pendengaran itu di dalam surga. Maka jangan kamu mencari gantinya. Ya. Dari mendengarkan pendengaran-pendengaran, ya, ataukah musik-musik yang manis, ya, ataukah nasyid-nasyid dengan apa yang kamu dengarkan di dunia ini. Jangan kamu minta ganti. Ya. Min autarin wa idan. Dari apa yang pernah kalian dengarkan di dunia, dari permainan musik gitar dan yang semisalnya. Idan itu sejenis alat musik. Maksud beliau bahwa apabila seorang menghendaki kenikmatan surga dan hendak merasakan hiburan-hiburan sebagai ahlu surga, maka jangan kemudian mereka mencari gantinya dengan mengharapkan kesenangan sesaat di dunia ini, sehingga rela untuk menjatuhkan dirinya ke dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Lahu dari syaitan, kelalaian yang akan melarikan seorang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bersabar kaum mukminin untuk mendengarkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu sesaat, agar tatkala mereka bertemu Allah dan Allah masukkan mereka dalam surga, mereka akan merasakan segala macam kenikmatan, bahkan lebih nikmat daripada apa yang dirasakan oleh ahlu dunia dahulu. Butuh kesabaran. Biarkanlah mereka hamba-hamba dunia ini, mereka merasakan kenikmatan itu, kenikmatan yang sesaat. Mereka tersibukkan dengan dunia mereka. Mereka terlena dengan musik-musik dunia yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an sebagai lahul hadits, sebagai pembicaraan yang melalaikan. Itulah nyanyian, itulah musik. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa min hadzal hadithi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun." Wa antum samidun. Di antara penafsiran para ulama tentang ayat ini, tentang orang-orang yang lalai dengan kehidupan dunia, yaitu kalian menikmati nyanyian-nyanyian. Antum samidun, kalian menikmati nyanyian-nyanyian yang melalaikan di dunia ini. Demikian pula ayat yang ketiga yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'anul Karim, "Wastafziz man istata'ta minhum bisautik." Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada syaitan, pada iblis, dan hasudlah, provokasilah siapa yang sanggup engkau ajak untuk mereka berjalan di atas jalanmu. Bisautik, dengan suaramu. Dengan suaramu. Kata para mufassirin, yang dimaksud dengan ayat ini adalah al-ghina, nyanyian. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Maka tiga ayat ini secara tegas menjelaskan tentang diharamkannya nyanyian tersebut. Diharamkannya musik yang melalaikan dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak terkecuali itu jenis musik yang manapun. Apakah itu gitar, ataukah trompet, ataukah biola, piano, dan lain sebagainya. Semuanya diharamkan kecuali satu jenis alat yang disebut ad-duf, yaitu sejenis rebana yang diberikan keringanan, rukhsah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam acara-acara tertentu seperti pada hari raya. Maka selain daripada itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Lebih tegas lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Abu Dawud dari hadis Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu taala an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'tiyanna fi akhir ummati qaumun yastahilluna al-khizza wal harira wal khamra wal ma'azif, bahwa akan muncul pada akhir umatku ini satu kaum yang mereka menghalalkan al-khiz, mereka menghalalkan zina, dan mereka menghalalkan sutra bagi laki-laki, dan mereka menghalalkan khamr, minuman yang memabukkan, dan mereka menghalalkan al-ma'azif, yaitu musik-musik yang disertai dengan nyanyian yang melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam riwayat yang lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yusammunaha bighairi ismiha, dan mereka memberi nama dengan bukan nama sebenarnya. Dengan bukan nama sebenarnya. Mereka merubah nama-nama tersebut untuk dikatakan dan dijauhkan dari namanya yang pada hakikatnya jelek. Coba lihat keadaan sekarang. Perbuatan zina yang demikian tersebar, waliyadzubillah. Naam, menyebar secara merata. Perzinaan, wanita-wanita yang berkeliaran di malam hari mencari orang-orang yang berhidung belang, tersebar di mana-mana. Ya. Bahkan secara terang-terangan mereka melakukan perbuatan zina tanpa rasa malu. Namun diberi nama dengan nama-nama yang ya kelihatannya agak terhormat. Dengan nama Valentine misalnya. Iya kan? Kalau di kalangan anak muda. Sehingga sekarang ini hampir setiap tahun ya, dari barat, ajaran orang-orang kafir yang dimasukkan ke dalam tubuh kaum muslimin, diajarkan mereka hidup seperti kehidupan orang-orang kafir, antara laki-laki dan wanita. Allahul musta'an. Dinamakan hari Valentine atau hari kasih sayang, agar kemudian laki-laki dan wanita saling sayang menyayangi. Namun maksud mereka lain. Nah, maksudnya adalah zina. Perbuatan zina itu sendiri. Dengan nama pacaran lah dan lain sebagainya. Dari penamaan-penamaan yang bukan nama sebenarnya. Nah, demikian pula yang lainnya. Al-ma'azif, al-khamr, dengan berbagai macam nama. Maka pada hakikatnya yang menjadi ibrah adalah al-musammayat. Al-ibratu bil musammayat, la bil asma'. Yang menjadi ibrah, yang perlu ditinjau adalah hakikat dari sesuatu itu. Apapun namanya, kalau ada ciri-cirinya, ada sifatnya, maka tetap dikatakan zina. Tetap dikatakan khamr. Tetap dikatakan itu adalah musik, walaupun diberi nama dengan berbagai macam nama. Musik dinamakan musik islami. Dari mana ada musik islami? Nah, musik kok islami? Ya musik semuanya dari syaitan, tidak ada yang dari Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengenal yang namanya musik. Nah, dan kaum muslimin, para sahabat, para ulama tidak mengenal yang namanya musik untuk dijadikan, apalagi untuk dijadikan sebagai sarana di dalam berdakwah. Berkata orang-orang, sebagian orang-orang fasik dari mereka, saya akan terus berdakwah lewat musik. Allahul musta'an. Kayak berdakwah lewat musik. Anda sendiri telah melakukan berbagai macam perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ada lagi sekarang ini model-model yang baru yang diperbaharui sehingga kelihatannya lebih islami. Ya, kalau dahulu kita mengenal satu musik yang kata mereka adalah musik Islam adalah kasidah. Iya kan? Para wanita berkelompok lalu kemudian mereka bernyanyi sambil menabuh, apa itu namanya, kawan? Apalah itu. Nah, ya, lalu sambil mereka bernyanyi yang katanya ya iramanya irama yang islami.
Nah, yang maksud mereka irama Islami itu ya karena dari Arab. Dikirain kalau sudah dari Arab ya sudah Islami. Padahal musik yang dilantunkan oleh dari kalangan Arab juga sama haramnya. Nah, yang melakukannya adalah orang-orang fasik. Adalah orang-orang yang fasik. Apalagi kalau kita perhatikan kandungan makna yang mereka katakan, yang mereka ucapkan. Tanpa sadar terkadang di antara mereka ada yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengolok-olok Islam dan kaum muslimin. Ya. Kalau di Arab sana bahkan ada yang bersenandung. Nah, sambil di sampingnya khamr, minuman yang memabukkan. Nah, sambil dia